Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Kalau kita bicara tentang Aceh, maka satu nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Muzakir Manaf. Ia bukan hanya politisi, bukan sekadar mantan pejabat. Ia adalah representasi dari satu bab sejarah Aceh yang panjang, dari konflik, perlawanan, hingga rekonsiliasi. Perjalanan hidupnya dimulai dari sebuah desa kecil di Aceh Utara, di mana ia lahir pada tahun 1964. Saat muda, Muzakir adalah mahasiswa biasa yang sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tapi idealisme dan rasa ketidakadilan terhadap perlakuan pusat kepada Aceh mendorongnya mengambil jalan berbeda. Ia tidak lulus kuliah. Sebaliknya, ia memilih jalur perjuangan. Di usia 22 tahun, ia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan dikirim ke Libya untuk pelatihan militer. Di sanalah semangatnya ditempa, bukan oleh teori, tapi oleh disiplin keras dan visi perjuangan. Kepulangannya dari Libya menjadikannya sosok penting di dalam struktur militer GAM. Ia bukan hanya prajurit, tapi mulai membangun reputasi sebagai pemimpin yang tegas dan dihormati. Ketika Panglima GAM saat itu, Abdullah Syafi'i, gugur pada tahun 2002, Muzakir dipercaya menggantikannya sebagai Panglima baru. Di bawah komandonya, GAM memperkuat posisinya. Tapi konflik bukan hanya soal senjata. Tekanan terus datang dari aparat militer Indonesia. Operasi militer berlangsung di mana-mana, dan rakyat sipil seringkali menjadi korban. Di sisi lain, dunia internasional mulai menyoroti apa yang terjadi di Aceh. Dan ketika tsunami besar melanda pada tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang, peta politik pun berubah total. Musibah itu membuka ruang dialog. Muzakir, bersama pemimpin GAM lainnya, masuk ke dalam meja perundingan. Dan pada 15 Agustus 2005, sejarah baru ditulis, GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Setelah perjanjian damai, Mualem tidak memilih jalan pensiun. Ia justru semakin aktif. Ia dan para eks-kombatan mendirikan Partai Aceh sebagai wadah baru perjuangan, kali ini lewat jalur demokrasi. Dalam pemilu 2009, Partai Aceh langsung menguasai mayoritas kursi di DPR Aceh. Muzakir tampil sebagai simbol transisi, dari panglima perang menjadi tokoh politik sipil. Tahun 2012, ia maju sebagai wakil gubernur mendampingi Zaini Abdullah. Mereka menang. Inilah pertama kalinya eks-kombatan masuk ke dalam struktur pemerintahan resmi. Tapi menjadi pejabat bukan hal mudah. Ia harus menghadapi birokrasi yang lambat, ekspektasi rakyat yang tinggi, dan tantangan internal yang tidak sedikit. Banyak orang berharap Aceh akan berubah cepat, tapi kenyataan tidak semudah itu. Kekecewaan mulai muncul, namun popularitas Mualem tetap bertahan. Tahun 2017, ia mencoba maju sebagai calon gubernur. Sayangnya, ia kalah. Tapi ia tidak mundur. Ia tetap aktif di tengah masyarakat, membangun jaringan, menjaga soliditas Partai Aceh, dan merawat loyalitas basis pendukungnya. Ia mengisi waktunya dengan konsolidasi, mendengar keluhan rakyat, dan memperbaiki strategi. Ia tahu waktunya akan datang kembali. Dan benar saja, di tahun 2024, Mualem kembali mencalonkan diri. Kali ini dengan persiapan lebih matang. Ia tidak lagi sekadar membawa nama besar, tapi juga membawa tim muda, strategi digital, dan pendekatan baru ke kelompok yang dulu tidak tergarap, seperti pemilih pemula, perempuan, dan pelaku UMKM. Hasilnya tidak mengecewakan.
ia menang dan pada 12 Februari 2025, Muzakir Manaf resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh. Tantangan sebagai gubernur tentu lebih besar dari sebelumnya. Kini, ia memimpin di era pasca konflik yang benar-benar stabil, tapi penuh tantangan baru. Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dana otsus yang besar belum sepenuhnya mampu mengangkat ekonomi rakyat. Muzakir sadar, legitimasi politik saja tidak cukup. Ia harus mampu menciptakan perubahan nyata. Maka, ia mulai dengan reformasi internal, menata ulang birokrasi, mengganti pejabat-pejabat yang tidak produktif, dan mendorong sistem pengawasan yang lebih transparan. Ia juga mengutamakan program-program cepat, memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, dan membuka lapangan kerja baru lewat investasi lokal. Muzakir juga mulai membuka hubungan dengan dunia luar. Ia bertemu dengan duta besar negara-negara Timur Tengah, menjajaki kerjasama ekonomi berbasis syariah, dan memperkuat pariwisata halal. Ia tahu, Aceh memiliki keunikan budaya yang luar biasa dan potensi sumber daya yang besar, hanya perlu manajemen yang tepat. Di saat yang sama, ia tidak lupa dengan akar perjuangannya. Ia tetap menjalin komunikasi dengan para mantan kombatan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun eks-pejuang yang tertinggal dalam proses pembangunan. Mereka yang dulu bertempur bersama, kini diberi ruang untuk ikut membangun lewat pelatihan usaha, bantuan modal, dan skema kerjasama di sektor pertanian dan perikanan. Di mata rakyat, Mualem tetap punya daya tarik. Gaya bicaranya yang lugas, sikapnya yang tidak neko-neko, dan komitmennya untuk Aceh membuatnya dihormati. Tapi di balik semua itu, ada juga tekanan. Ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya, baik dari dalam maupun luar. Ia tahu itu. Tapi ia juga tahu bahwa cara terbaik menjawab semua kritik adalah lewat hasil. Ia tidak lagi bicara soal perlawanan, tapi soal pembangunan. Ia tidak lagi mengangkat senjata, tapi kebijakan. Dan itu jauh lebih sulit, tapi juga lebih bermakna. Kini, Muzakir Manaf berdiri di persimpangan sejarah. Dari seorang pemuda yang belajar hukum tapi memilih jalan perjuangan bersenjata, ia menjelma jadi pemimpin daerah yang sah dan diakui. Dari konflik bersenjata ke meja perundingan. Dari hutan ke gedung kantor gubernur. Perjalanannya menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya mungkin, tapi nyata. Dan bahwa perubahan bisa terjadi, bahkan dari orang-orang yang dulu dianggap musuh negara. Dalam dirinya, sejarah Aceh hidup. Dan mungkin juga masa depannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.